Ini adalah hari buruk di antara yang terburuk. Setelah kehilangan Shinichiro, kemudian kehilangan Baji, kali ini Maiki juga kehilangan sosok yang paling dia sayangi, yaitu Emma Sano. Bagaimanakah perasaan Maiki kali ini? Dan apakah Maiki akan berubah seperti yang Takemichi pikirkan? Oke, sebelum lanjut seperti biasa, Mimin saranin bikin kopi, duduk manis dan dengarkan alur cerita Tokyo Revenger Art Tenjiku dari channel Edan ini, Editor Movie. Hingga akhirnya waktu menunjukkan pukul 5 dan Draken mendapati Emma yang sudah terbujur kaku di depan matanya, serta kondisi Maiki yang meringkuk dengan tatapan mata yang kosong di pojokan dinding sendirian. Draken pun keluar dari kamar itu dan mengajak Maiki untuk juga pergi keluar. Di luar rumah sakit, Draken bertanya kepada Maiki apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi Maiki tetap menunjukkan raut wajah yang kosong, sehingga Draken pun memukul Maiki. Draken pun semakin marah. Takemichi lalu mencoba menenangkan Draken dengan mengakui bahwa ini semua adalah kesalahan Takemichi yang tidak bisa menjaga Emma yang berada di dekatnya. Tetapi Draken dengan penuh amarah tetap saja memukuli Maiki. Sembari marah, Draken berkata, "Bukankah kau membangun Toman untuk melindungi kami semua kan?" Kemudian Takemichi mencoba untuk menghentikan Draken. Draken pun berkata lagi, "Bacin ditangkap, Baji telah mati, Kazutora juga ditangkap, dan sekarang Emma." Pukulan terakhir Draken akhirnya membuat Maiki terjatuh. Takemichi yang juga terjatuh karena terkena sikut Draken lalu berkata, "Tahanlah dirimu Draken, aku tahu kamu bisa." Dan sebuah pikiran terlintas di benak Takemichi. Dia pun teringat Hina, dan ini bukanlah situasi yang bisa diterima ketika seseorang kehilangan orang yang sangat dicintainya. Ini tidaklah bisa diterima ya. Mereka berdua tidak bisa pergi ke masa lalu, tidak sepertiku. Mereka tidak bisa menyelamatkan orang terpenting dalam hidup mereka. Maiki, kamu tidak akan tahan dengan ini. Kau pasti akan kehilangan semuanya. Kau pasti tidak bisa menerima semua ini. Kau tidak punya pilihan selain jatuh ke dalam kegelapan. Aku tidak bisa merubah masa depan yang mengerikan itu sekarang. Pada akhirnya waktu yang telah ditentukan pun tiba. Seluruh member Toman berkumpul di kuil Musashi. Tetapi Inui tiba-tiba datang dengan sepeda motornya. Kemudian Chifuyu berkata, "Takemichi, kenapa dia tidak bersamamu?" Dan Inui menjawab, "Sesuatu yang buruk telah terjadi." Inui pun menceritakan semuanya, dan seluruh member pun terkejut dengan perkataan Inui. Adegan beralih lagi ke rumah sakit. Di sana, Takemichi mendatangi Maiki dan berkata, "Ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan ini. Tapi hari ini adalah hari kita bertarung dengan Tenjiku, dan seluruh member Toman tidaklah bisa bergerak tanpa perintah darimu. Maiki, orang yang membunuh Emma adalah Kisaki. Kau tahu itu. Dia itu licik seperti biasanya, dan aku tidak bisa menangkapnya. Maiki, kalau terpaksa aku akan melawan Tenjiku sendirian." Hingga akhirnya Takemichi melangkahkan kakinya pergi meninggalkan Maiki dan mendapati Hina yang sedang menangis di depan jasad Emma. Takemichi pun memutuskan untuk melakukan sedikit candaan dengan menggambar ibu jarinya, hanya untuk menghibur Hina. Hina pun menyadari kalau itu Takemichi dan menghampirinya dan berteriak kepada Takemichi, "Itu tidak lucu Takemichi." Tetapi bukan sebuah candaan. Justru Hina melihat Takemichi yang sedang menghiburnya dengan mata yang berlinang-linang. Dan Takemichi berkata, "Aku adalah pekerja paruh waktu
di sebuah pusat perbelanjaan saat usiaku 21 tahun. Ketika masih kecil, aku adalah pecundang. Kamu tahu itu. Aku selalu meningkatkan semangat mereka dengan cara seperti ini. Tetapi justru ini malah membuatnya menangis. Aku akan selalu melindungimu, dan itu tidaklah berguna, bukan? Dan kali ini aku yang berusia 26 tahun. Aku tidaklah suka pergi kemana-mana. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku sungguh tidak memiliki petunjuk, selalu kabur dari masalahku. Aku selalu lari dan terus lari. Ini adalah hidupku, di mana aku berakhir pada sebuah pelarian. Dan dengan memalingkan diri dari hina, Takemichi berkata, "Aku akan pergi sekarang. Aku masih bisa melakukan sesuatu." Dan dengan menengok ke belakang, Takemichi berkata, "Seorang pahlawan tidak akan lari, bukan? Aku ingin kamu menjadi bahagia." Takemichi tetap melangkahkan kaki menuju Tenjiku. Tetapi dalam benaknya dia berkata, "Aku akan melindungimu walau jika aku akan mati. Hari ini, ayo selesaikan ini, Kisaki." Dan tibalah Takemichi di pintu keluar rumah sakit. Di sana sudah ada Chifuyu yang menunggunya dan berkata, "Ayo naik, mereka semua sudah menunggumu." Dan tibalah Takemichi dan Chifuyu. Mereka langsung memulai rapat itu. Dia pun berkata kepada seluruh member, jika Emma, adik sang ketua, telah meninggal, dan untuk itu ketua juga tidak dapat bergabung bersama mereka hari ini. Di lain itu, wakil ketua juga tidak bisa datang. Kenyataan memang pahit, tetapi itu lebih baik daripada tidak berkata jujur sama sekali. Sehingga perkataan Chifuyu membuat seluruh member pun bertanya-tanya, lalu apakah yang seharusnya kita lakukan sekarang? Inui pun masuk dalam pembicaraan itu. Dia berkata, "Itu benar, sebuah pasukan tanpa raja hanyalah gerombolan yang tidak bisa diatur. Ini akan menjadi 100% kekalahan kita." Lalu banyak member yang meminta mereka untuk mundur saja, dan Takemichi pun membuat sebuah gebrakan. Ia berkata, "Benar, jika kita mundur sekarang, kita bisa mempersiapkan diri untuk kesempatan menang yang lebih bagus. Tapi hari ini Toman tetap menyerang Tenjiku." Mendengar perkataan Takemichi, seluruh member pun memprotesnya dan banyak yang mencemooh Takemichi. Tetapi tidak dengan Takemichi. Dia tetap optimis dan berkata, "Karena jika kita mundur hari ini, inilah yang diinginkan oleh Kisaki. Walau aku harus pergi sendirian, aku tidak akan mundur dari pertarungan ini." Lalu Chifuyu berkata, "Baiklah, ayo lakukan, bunuh diri ganda." Selain itu, akun dari divisi pertama juga berkata, "Tidak hanya kalian berdua, aku juga akan ikut Takemichi. Aku selalu bersamanya. Takemichi itu satu-satunya orang yang tidak akan melarikan diri. Mari kita serang Tenjiku bersama." Kemudian datanglah Smiley yang menggunakan kursi roda. Dia pun ikut berbicara. Takemichi bukanlah tipe orang yang memilih pertarungan yang akan dia menangkan. Dan juga di sana ada Mitsuya yang telah datang. Dia pun menambahkan, "Itu benar, Takemichi adalah seorang yang idiot. Makanya dia tidak akan pernah kabur." Kemudian Mitsuya berkata bahwa mereka berdua, Hakai dan Angry, bersamamu. Angry berkata, "Kau tidak perlu menanggung beban Toman sendirian. Paham ya, penyelamat?" tambah Hakai. Chifuyu lalu menjelaskan kepada semuanya, kesempatan menang kita adalah 0. Tapi jika kita lari sekarang, maka sama saja akhir bagi Toman. Kita harus membuktikan kalau kita adalah Toman. Kita tak punya pilihan selain membuktikan kepada mereka. Bahkan tanpa Maiki pun, Toman tidak akan kalah. Sungguh sebuah perkataan yang membuat darah ini mendidih. Bahkan seluruh member Toman yang awalnya tidak memiliki semangat dengan perkataan Chifuyu, mereka semua mulai menunjukkan semangat dan tekadnya untuk menyerang Tenjiku dengan ataupun tanpa Maiki. Takemichi yang sudah melihat situasi sudah berbalik
Dia pun menambahkan perkataan Chifuyu, "Aku akan menyelamatkan Emma dan Baji. Aku tidak tahu caranya. Tapi karena aku adalah seorang pelompat waktu, itu menunjukkan itu bukanlah hal yang mustahil. Aku tidak akan biarkan semua berakhir seperti ini. Toman, ayo berangkat." Dan perkataan Takemichi kali ini mengantarkan kita pada penghujung video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena di episode selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut pertarungan antara Toman versus Tenjiku. Semoga terhibur dan salam editor movie.